Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Senin. Mungkin teman-teman sedang sibuk bekerja di kantor, meeting, dan lain sebagainya. Selamat bekerja. Tulisan terbaru dari Tubagus Mogi Nur Fadil Satya. Judulnya adalah Rapor Merah Kezaliman Oknum-Oknum Habaib Ba'alawi Mu'asal Yaman. Teman-teman seperti biasa bisa menghentikan video ini dan langsung bisa membacanya di link yang saya sematkan di kolom deskripsi. Bagi yang mau mengikuti pembacaan saya, ya saya persilahkan. Rapor Merah Kezaliman Oknum-Oknum Habaib Ba'alawi Mu'asal Yaman, publish tanggal 2 Oktober hari ini. Tidak semua Habib zolim dan yang salah hanya oknumnya. Itu biasanya kita dengar ya, sebagai pembelaan dari kubu sebelah. Tapi kebanyakan Habib gagal menegur oknum saudaranya. Terkesan membiarkan sehingga kezoliman oknum Habaib Ba'alawi Mu'asal Yaman di negeri ini terjadi dari abad ke abad. Bukan dari hari ke hari, bukan dari bulan ke bulan, tapi dari abad ke abad. Kezoliman itu apa saja? Ini beberapanya dijadikan poin-poin oleh Tubagus Fadil. 1. Abad 9 Hijriah atau abad 15 Masehi. Oknum Habib mulai mencangkokkan nasab leluhurnya yakni Ubaidillah atau Abdullah sebagai keturunan Sayyid Ahmad bin Isa dari Irak. Padahal tidak ada data dari abad 4-9 Hijriah mendata hal tersebut. Padahal tidak ada data dari abad 4-9 Hijriah yang mendata hal tersebut. Apalagi hasil tes genetik dari kromosom Y atau tes Y-DNA abad 21 Masehi membuktikan kepalsuan nasab mereka sebagai terah garis laki-laki Alawiyin. Kezoliman kedua, abad 18 Masehi, oknum Ba'alawi Ratu Syarifah Fatimah beserta menantu sekaligus keponakannya Syarif Abdullah mengkudeta tahta Sultan Banten dan Sultan Zainul Arifin tahun 1750 Masehi, sehingga menimbulkan konflik perlawanan perang yang dipimpin Kiai Tapa dan Tubagus Buang hingga tahun 1752 Masehi. Kezoliman ketiga, abad 19 Masehi, Mufti Betawi Habib Usman bin Yahya Antek atau PNS-nya penjajah Belanda mengeluarkan fatwa yang pro pemerintah Hindia Belanda yang melarang melakukan perlawanan jihad terhadap penjajah, padahal para kiai Nusantara sebelumnya telah mengeluarkan fatwa jihad melawan penjajah, sehingga fatwa Mufti Betawi memecah persatuan umat Islam untuk melawan penjajah. Kezoliman poin nomor 4, abad 20 Masehi. Pemberontakan PKI dipimpin oleh oknum Habib Ba'alawi yakni Habib DN Aidid, Habib Ahmad Sofyan Barakbah, dan Habib Fahrul Barakbah. Di abad 20 Masehi ini, Tubagus Nur Fadil hanya memberi contoh kezoliman yakni berupa pemberontakan PKI. Namun tentu saja beliau mengetahui di samping itu juga terjadi kezoliman lain, yakni bagaimana Ba'alawi itu bersiteru dengan sangat keras dengan non-Ba'alawi yang kemudian mendirikan Al-Irsyad. Di peristiwa itu juga kalangan Ba'alawi menzolimi Syekh Surkati dan ulama-ulama lain yang tidak sependapat atau tidak sejalur dengan Ba'alawi. Itu sejarahnya ada. Hanya saja di tulisan ini beliau tidak mencantumkan. Kezaliman kelima, abad 21 Masehi. Apa saja abad 21 Masehi? Poin A. Ceramah orasi Habib Rizik Syihab yang ingin menggulingkan pemerintahan yang sah, menghina Gus Dur, menghina Jokowi atau kepala negara, menghina keluarga Wali Songo sebagai begal nasab dan belajar di kandang kebo, dan lain-lain. Dan lain-lain itu juga kita bisa ingat bagaimana FPI mengepung istana tahun berapa itu ya. Poin B,
Habib Bahar bin Smith menghina Wali Songo tidak punya anak cucu. Cacian curut, anjing, babi berguru kepada satu Habib bodoh lebih utama dari berguru kepada 7 atau 70 kiai yang alim. Poin C. Habib Taufik Assegaf menghina kiai dekat pemerintah semisal anjing dan menghina perjuangan keluarga Wali Songo semisal jangkrik dikasih speaker. Poin D. Pembunuhan santri dan keluarganya oleh Habib Ali Hinduan sudah divonis mati sejak 2012 hingga kini belum dieksekusi. Poin E. Pemblokan sejarah nasab silsilah, begal nasab dan kuburan, serta makam oleh HLY terkait KRT Sumodiningrat, Panembahan Girilaya, Pangeran Diponegoro, Pangeran Terboyo, dan lain-lain. Dan lain-lain itu banyak datanya nanti. Poin F. Habib Hasan bin Ismail Al-Muhdor merendahkan makom kewalian Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jailani di bawah makom kewalian leluhur Ba'alawi Muhammad Fakih Muqaddam dan menyatakan Nusantara atau Indonesia atau Jawi atau Jawa adalah milik Aulia Tarim. Penjajahan doktrinal, kultural, dan spiritual. Poin G. Habib Raihan Al-Qadri bilang kiai yang menikahi Syarifah atau Habibah bukanlah kiai, tapi tae. Poin H. Habib Zainal Abidin Assegaf dan Alidin Assegaf Nakobatul Ashraf mendustakan nasab Wali Songo dan keluarga keturunannya. Poin I. Habib Novel bin Muhammad Al-Idrus menyatakan doktrin orang yang mengkoreksi Habib mirip seperti iblis. Poin J. Persekusi Habib dan pendukungnya. Persekusi ke Mbah Dowi, ke Gus Fuad, persekusi ke pedagang, persekusi ke Tubagus, lain sebagainya. Karena oknum Habaib Ba'alawi pada zolim dan dasar utamanya karena sombong akan nasabnya, maka perlu dibuka fakta ilmiah bahwa meski tidak semua Habib salah dan zolim, tapi semua Habib Ba'alawi muasal Yaman bukanlah zuriat Nabi Muhammad SAW. Atau bukan Alawiyin terah garis laki-laki. Jangan salah sangka, dianggap logika melenceng karena salah, dianggap palsu nasabnya. Bukan karena itu, tapi karena zolim keterlaluan, karena sombong nasab, maka dibukalah fakta ilmiah ketidakbenaran nasabnya supaya tidak sombong dan zolim lagi. Dulu orang pada takut meluruskan karena takut kualat, karena sekadar prasangka baik kepada turunan Nabi. Padahal Nabi bersabda, andai Fatimah anakku mencuri, akan kupotong tangannya. Apalagi yang turunan jauh, apalagi yang cuma menyangka turunan Nabi, tapi fakta ilmiahnya bukan. Sekarang bukan zamannya lagi takut kualat kepada Habib. Kalau ada Habib salah, harus diluruskan. Apalagi mereka aslinya secara ilmu genetik terah Yahudi Yaman Bani Hazar, bukan terah Imam Ali dan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini bukan dendam, tapi perlu disampaikan pada masyarakat luas, pada waras dan sadar, merdeka di negeri sendiri. Merdeka, bendera merah putih 3 kali. Penulis RTB Mogi Nurfadil Satya Tirtayasa. Untuk budak-budak imigran Yaman yang komen-komen di kolom komentar video saya, yang ngebully saya, monolog lebih, memang monolog gitu. Bisanya cuma monolog. Sudah dikatakan berulang kali, saya itu tidak perlu diskusi, langsung aja eksekusi. Saya itu sudah profiling budak-budak imigran Yaman itu seperti apa. Cocoknya itu ya, budak-budak imigran Yaman itu main judi slot,
ditawarin investasi bodong, cocok itu. Itu jadi target market empuk bagi internet marketer itu nanti. Tuh ini kasih tahu ke teman-teman internet marketermu ya. Tolong ditarget para pendukung Habib Ba'alawi. Itu mereka itu mudah ditawari hal-hal yang tidak masuk akal. Ya karena bodoh. Budak itu kan tidak akan jadi budak kalau bukan karena bodoh. Kalau yang tidak bodoh jadi budak-budak imigran Yaman karena mungkin karena dibayar. Membela yang membayar. Membela yang ngasih sponsor gitu. Tidak apa-apa, pilihan masing-masing monggo. Jalani pilihan masing-masing, tidak perlu diskusi, mau ngapain diskusi itu. Itu loh urus loh, majikanmu itu loh, suruh urus. Kasus KRT Sumodiningrat itu loh, suruh urus. Nggak tabayun-tabayunan, kata Raden Rashid, tidak ada tabayun. Balik ke semula yaitu tulisan ilmiah dibalas tulisan ilmiah. Tulisan air. Tulisannya Kiai Imad juga belum dibalas. Tesisnya itu loh. Tuntutnya itu ke mereka. Kok ngumpet nggak bisa bales tulisan ilmiah dengan tulisan ilmiah. Bisanya dengan framing, caci maki, bulian. Nggak ngaruh ke saya itu, bulian sampean itu. Framing ke saya juga nggak ngaruh. Kenapa kok nggak ngaruh? Karena saya nggak penting. Saya nggak ngaku historian, tidak mengaku doktor, tidak mengaku peneliti, tidak mengaku profesor, tidak mengaku gus, tidak mengaku anaknya kiai, tidak mengaku pintar, tidak mengaku sebagai ahli ini. Nggak ada, saya ini cuma cheerleader. Saya cuma cheerleader aja, Pak. Saya nggak penting. Tidak ada yang harus saya pertahankan mati-matian di skena ini. Saya nggak punya reputasi apa-apa. Apa? Saya punya reputasi apa yang harus dipertahankan? Nggak ada loh. Anda sampean dulu ya, budak-budak imigran Yaman. Menghina saya, membuli saya, nggak ngaruh wong saya orang nggak penting. Malah itu menunjukkan bahwa kamu itu kebanyakan nganggur. Orang ngurusin orang nggak penting, itu kebanyakan nganggur. Kalau ndak orang pengangguran, ndak punya kerjaan, terus dibayar orang untuk berkomentar banyak-banyak di video-video. Cari kerja yang benar, boleh kerja sing halal ya, tolabul halal, jihad, ala kulli muslimin. Boleh duit sing halal ya, kerja, ojo nganggur, kakean nganggur sampean itu.